kelas 5 SD Islam Gergaji. Kembali lagi dengan Putika dalam pembelajaran tematik tema 4 subtema 3 pembelajaran 2 dan 3 ya. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Baiklah, jika kalian sudah siap, mari kita simak bersama-sama. Udin gemar membaca. Udin memiliki banyak buku cerita rakyat. Ada cerita Lutung Kasarung, Bawang Merah dan Bawang Putih, Keong Emas, dan masih banyak lagi cerita rakyat lainnya. Udin jadi mengetahui beberapa cerita rakyat dari berbagai daerah. Sore hari, Edo bermain ke rumah Udin. Edo bermaksud meminjam satu buku cerita yang berjudul Kancil dan Siput. Udin pun meminjami buku ceritanya kepada Edo. Edo bergegas pulang setelah Udin meminjaminya buku. Tidak lupa, Edo mengucapkan terima kasih dan berpamitan sebelum meninggalkan rumah Udin. Nah, anak-anak, tahukah kalian sikap apa yang bisa kita teladani dari Edo dan Udin? Ya, benar sekali. Sikap baik Udin yang dapat diteladani adalah mau meminjami buku cerita miliknya pada Edo. Kemudian sikap yang bisa diteladani dari Edo yaitu meminta izin terlebih dulu sebelum meminjam barang temannya. Nah, anak-anak, masih ingatkah kalian apa itu cerita bergambar? Ya, benar sekali. Cerita bergambar adalah perpaduan dari gambar dan teks dalam sebuah cerita. Nah, jadi dalam cerita bergambar itu terdapat teks dan juga terdapat gambar. Nah, fungsinya gambar dalam cerita bergambar adalah untuk memperjelas dan memperindah suatu cerita. Satu gambar hanya menceritakan salah satu adegan atau bagian sebuah cerita saja. Nah, anak-anak, ini merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam membuat cergam. Yang pertama yaitu kita membuat cerita untuk cergam. Langkahnya menentukan ide cerita yang akan dibuat, kemudian menentukan tokoh dalam cerita, kemudian membuat alur cerita sederhana. Dan langkah yang kedua yaitu membuat gambar untuk cergam dengan menyesuaikan tema gambar dengan tema cerita. Nah, anak-anak, inilah contoh cergam. Di sini ada cergam tentang cerita Kancil dan Siput. Nah, anak-anak, perhatikan gambar di depan kalian. Tahukah kalian gambar hewan apakah itu? Ya, benar sekali. Itu merupakan gambar hewan kancil. Nah, Ibu ingin bertanya, kancil termasuk dalam jenis hewan apa ya? Ya, benar sekali. Kancil termasuk dalam jenis hewan mamalia. Kancil memiliki jantung yang terdiri atas 4 ruang, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Nah, anak-anak, yuk kita ingat kembali tentang sistem peredaran darah pada hewan. Sistem peredaran darah pada hewan, yaitu dibagi menjadi 2, ada sistem peredaran darah terbuka dan sistem peredaran darah tertutup. Nah, sistem peredaran darah terbuka yaitu darah tidak selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan alirannya lebih lambat. Kemudian kalau sistem peredaran darah tertutup yaitu darah selalu berada dalam pembuluh darah dan tekanan aliran darahnya lebih cepat. Nah, ini ada contoh sistem peredaran darah terbuka, yaitu terdapat pada hewan serangga. Karena serangga memiliki sistem peredaran darah terbuka, darah pada serangga yang disebut hemolimfa mengisi seluruh rongga tubuh dan berfungsi mengedarkan zat makanan. Namun, tidak dapat mengangkut oksigen. Struktur jantung pada serangga masih sederhana, sehingga disebut jantung pembuluh. Nah, kemudian sistem peredaran darah tertutup, contohnya terdapat pada burung dan mamalia atau hewan menyusui. Ciri-cirinya yaitu memiliki 4 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 2 bilik. Kemudian terdapat pada hewan reptilia atau hewan melata. Contohnya ada ular, buaya, dan lain-lain. Ciri-cirinya memiliki 4 ruang jantung, namun sekat antara bilik kiri dan kanan belum sempurna. Kemudian yang ketiga ada hewan amfibi, contohnya yaitu katak.
Ciri-cirinya memiliki 3 ruang jantung, yaitu 2 serambi dan 1 bilik. Kemudian yang terakhir yaitu ada ikan. Ciri-cirinya memiliki 2 ruang jantung, yaitu 1 serambi dan 1 bilik. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan materi yang baru saja Ibu jelaskan? Baiklah, jika kalian sudah paham, mari kita lanjutkan ke pembelajaran tema 4, subtema 3, pembelajaran 3. Nah, baiklah anak-anak, simaklah pantun berikut ini. Jalan-jalan dekat pohon, tempat indah hijau rumput, pada Tuhan kita memohon sesuai ajaran yang kita anut. Nah, anak-anak, dalam membuat pantun, kita harus memperhatikan sajak dalam pantun. Selain itu, di dalam pantun juga harus terdapat amanat atau pesan dan nasihat yang ingin disampaikan kepada pembaca. Seperti contoh berikut ini. Siang-siang makan buah dondong, rasa takut melihat besarnya ular. Mari kita melakukan gotong royong agar pekerjaan cepat kelar. Nah, amanat dari pantun tersebut yaitu dengan gotong royong maka pekerjaan akan cepat selesai. Nah, anak-anak, apakah di tempat tinggalmu pernah melakukan kegiatan seperti pada gambar? Tentu saja pernah ya. Nah, pada gambar tersebut merupakan contoh kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat. Nah, unsur-unsur gotong royong diantaranya yaitu kegiatan dilakukan dengan cara bekerja sama. Semua peserta gotong royong ikut serta sesuai kemampuan. Kemudian dilakukan secara sukarela dan bermanfaat bagi kepentingan bersama. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa itu gotong royong? Ya, benar sekali. Gotong royong adalah budaya bangsa Indonesia yang harus kita lestarikan karena dapat mempererat persatuan dan kesatuan. Nah, ini merupakan manfaat gotong royong diantaranya yaitu membuat pekerjaan cepat selesai. Pekerjaan sulit akan lebih mudah diselesaikan, memperkuat rasa persatuan dan kesatuan antar warga, memupuk solidaritas dan hubungan yang harmonis antar warga, serta menumbuhkan sikap tolong-menolong dan kekeluargaan antar warga. Sebagai warga, kita hendaknya mendahulukan kepentingan bersama. Setiap individu pun sebaiknya memperhatikan hal-hal yang menjadi tanggung jawabnya agar tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis. Nah, anak-anak, tahukah kalian apa saja jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat? Ya, jenis-jenis tanggung jawab warga masyarakat diantaranya yaitu memelihara ketertiban dan keamanan hidup bermasyarakat, kemudian menjaga dan memelihara rasa persatuan dan kesatuan, meningkatkan rasa solidaritas sosial antar anggota masyarakat, dan menghapuskan bentuk-bentuk tindakan diskriminasi. Nah, anak-anak, setiap manusia membutuhkan orang lain dalam hidupnya karena manusia sendiri merupakan makhluk sosial. Hal ini memunculkan interaksi sosial. Interaksi sosial yaitu merupakan dasar bagi semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Nah, faktor yang mendorong manusia melakukan interaksi sosial diantaranya yaitu ada faktor ekonomi. Manusia membutuhkan sandang, pangan, dan papan. Interaksi terjadi karena adanya kepentingan pemenuhan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada faktor politik. Contoh interaksi sosial di bidang politik adalah interaksi yang dilakukan partai politik menjelang pemilu. Kemudian yang ketiga ada faktor sosial dan budaya. Interaksi sosial ini didorong faktor budaya berkaitan dengan bahasa, perilaku, adat istiadat, dan juga seni. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor moral. Keprihatinan akan rendahnya nilai moral di masyarakat mendorong adanya interaksi sosial di bidang moral. Baiklah anak-anak, cukup sekian penjelasan materi pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.